juga. Sudah sejak dari kandungan. Anjir. Kalah. Lord Denny kalah. Lord Denny tahun 2024. Pak Denny 2024 jadi Tuhan. Gitu Luga. Pak Denny silakan bernarasi Pak Denny. Tahun berapa dia mandiri? Tapi ini loh. Iya, tepatnya tanggal 10 Maret, 10 Maret hari iya. Minggu, Pak Denny. tahun 2024. Pak Denny aku mau nanya, kan Pak Denny mimpi tanggal 10 Maret 2024 kan. Katanya kan ada 3 orang Pak Denny, ya kan? Yang Iya, diangkat. iya. Nah di antara ketiga itu ada nggak yang matanya juling? Aku nggak lihat. Nggak lihat. Kalau gini loh, kalaupun misalnya matanya juling, nggak masalah. Yang penting kan kita bisa menjawab pertanyaan. Yang penting kan kita bisa menghasilkan uang. Wajar aja kalau dia orang juling karena kau itu orangnya. Loh, terus sekarang oke lah. Kau tahu nggak itu di Imamat 21? Hah? Coba kau baca Imamat 21 itu nomor 16, 17, 18, 20, 21. Apa katanya? Barang siapa yang bercacat, orang yang berbongkol, kerdil, juling matanya, terlalu panjang, patah kakinya, pecah biji pelirnya, tidak boleh mendekat ke mesbah Tuhan. Tak boleh orang cacat itu mendekat ke mesbah Tuhan. Bukan jemaat Tuhan lagi tuh Bang Jibril. Iya, pertanyaanku, kau ini kok bisa jadi nabi? Tuhan lupa atau gimana dia buat aturan kayak gitu? Iya, begini. Pembelaan bagi Balsa lah, dengarlah dia mau pembelaan, tengoklah. Mau pembelaan ini. Coba. Itu kan di ayat lama. Nah, ketika Yesus sudah mati di kayu salib, itu sudah ada penebusan dari Tuhan. Jadi kita dikuduskan oleh darah Yesus. Oh, ya. aturan baru. Sekarang ya sebentar dulu. Satu, mata gue juling. Yang pasti kan muka gue juga jauh lebih ganteng dari lu. Tolong. Bener gak? Bener gak? Iya benar. Nggak apa-apa, gua nggak apa-apa. Lu Iya, lebih ganteng kan? daripada gua nggak apa-apa. Tapi setidaknya lu nggak lebih ganteng daripada Ton. Gue juga jauh lebih pintar dari lu. Tapi kalau lu lebih ganteng daripada Ton itu jadi masalah. Gua nggak terima. Kalau lu ngaku lebih ganteng daripada Ton, gua tampar lu. Oke. Sekarang gue tanya sama lo ya. Gue jauh lebih pintar dari lo. Dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Jawab anjing. Ini ganteng boy. Jawab. Lihat ganteng banget lu gak ini. Juling muka hitam. Ya udah coba lo pang. Sudah ting udah. Sudah. Pelanggaran. Si babi. Tutup Sal. Nggak boleh Sal, nggak boleh. Kurang Nanti lu ngajar lo. Lu ngajar sih Sal ini emang. Itu aja, yang penting lu nggak ngaku lebih ganteng. Mana si Ton? Ini si Ton di bawah nih. Ini si manusia. Nih. Biasa aja mukanya kayak tai. Biasa-biasa aja. Coba lo. Inilah, makanya saya sering bilang sama teman-teman ya. Kalau punya kamera atau punya kaca ngaca, ya. Dan cara ngaca tuh jangan lurus, jangan. Aduh, Bang Ton. Agak ngedangan dikit biar bulu hidungnya kelihatan offset atau enggak gitu loh. Intinya lo nggak ganteng, diam aja, tolol. Intinya lo nggak ganteng, ya. Oke. Sekarang kembali ke topik. Makanya jangan nyerang pribadi. Gue lebih jahat dari. Muka nggak seberapa, sok ganteng banget sih tadi. Oke, lanjut. Oke, ini di bawah banyak yang teriak. Luga. Ini di bawah banyak yang teriak di bawah. Katanya salibkan Luga. Anda terima nggak kalau disalib? Enggak, ini siapa lagi yang kena pelanggaran ini? Aduh. Ya si Luga yang kena. Terus lu kayak maki-maki mulu. Jay, coba DM aku nanti aku kasih aplikasi itu Jay. Kayak punya aku aman-aman. Udah sebenarnya, cuman tadi waktu live lupa ngaktifinnya. Aktifin harusnya. Iya lupa. Sayang. Berarti Bang Iqbal si Luga nggak punya mujizat, masa Nabi nggak punya mujizat? Iya, biar nggak ada mujizatnya dia parah Luga ya. Nabi berkata-kata kasar ya. Harusnya open cam lah tadi. Iya. Udah gue minta tadi open cam nggak mau. Banyak banget akunnya itu. Dia kalau ngomong udah gila-gila memang. Tapi
Tapi Bang Iqbal benar kata Ustaz Tata, kalau jadi Kristen itu, pendapat Kristen itu jangan lama-lama, maksimal 5 tahun. Kenapa? Kalau lebih daripada 5 tahun nanti jadi Tuhan. Itu benar kata Ustaz Tata makanya. Betul itu, aku sepakat. Silakan Betul. kawan-kawan Kristen yang bisa berdiskusi dengan baik boleh naik, bisa typing 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 boleh? Boleh silakan. Naik kawan-kawan Kristen silakan. Ada Ustaz Tata juga, ada Bang Bible juga, ada Bang Ton. Kita mau diskusi sama Pak Denny. Pak Denny sementara Tuhan, nggak mungkin kita lawan Gak Tuhan. mungkin kita nggak bisa. Iya, Nggak bisa, ampun. nggak bisa. Nggak bisa. Kita berdamai Nggak aja apa-apa. kalau sama Tuhan. Iya berdamai. Takut dari aku bilang takut dikutuk aku. Aku kalau dikutuk jadi batu nggak apa-apa Jay. Yang takutnya dikutuk muka aku mirip luga, itu aku takut. Jangan amit-amit jangan. Ya berani. Silakan kawan-kawan Kristen. Ayo Ten. Ayo tenang. Cuma sini segini nggak berani. Gak masalah naik lah. Ada Pak Denny tuh. Mana Bang? Ada Luga? masalah. Oh, enggak. Masalah Tadi ada kena di buang dia sama TikTok gara-gara menghujat. Oh kena dia. Oh Menghujat Roh Kudus dia. Menghujat Roh Kudus dia. parah itu, bahaya itu bahaya. Nggak boleh menghujat Pak Denny ya. Pak Denny loh santun, menunjukkan sisi ketuhanan yang benar-benar Tuhan Pak Denny ini. Santun kalau Tuhan itu ngomong. Pantas dia. Namanya ACK ya. Aku cinta kamu ya gimana harus dipaksakan. Apa Anjay. ACK? Oh, kalau luga tadi BCL Pak Denny, belum cebok lari. Nah itu. Ya harus dipraktekan. Kalau bilang aku cinta kamu dipraktekan. Jangan di mulut aja. Pak Denny, tanggapan Pak Denny tentang Kristus Edis gimana Pak Edi? Pak Denny. Ya nggak pantas lah. Kristus itu cuma bisa disematkan kepada Yesus Loh satu-satunya. Edis yang dikatain berhak Kristus sama teman-teman Kristen. Bidat berarti mereka itu bidat ya. Wah itu nggak boleh itu penghujatan juga itu nggak boleh itu. Loh Edis Kristus katanya sekarang. Firman Edis yang Nggak, pertama ada. Firman Edis yang kedua sudah ada juga. Yang pertama apa? Nah. Tekad yang nyata saudara. Yang kedua, Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Firman Edis yang kedua ada juga. Berat saudara-saudara. Bang Bible tanya dong. Bang Iqbal. Hah? Yang ketiga belum dirilis. Yang ketiga UIA itu. Oh iya, Bang, iya itu ya. Bang Iqbal nanya dong. Ini Apa itu, Jay? Tuhan Iya. Denny ini kira-kira mau mengangkat nabi nggak? Dan siapa kira-kira yang diangkat nabinya kalau dia mau mengangkat Iya, nabi? ada kandidat nggak? Ada nggak kandidat yang kiranya lagi dilirik sama Pak Denny yang pantas untuk dilantik menjadi nabi dalam waktu dekat ini Pak Denny? Itu kalau pengangkatan nabi itu Jadikan yang satu angkat aja itu- Jai. Satu Enggak, kamera Jai. Itu yang besar. Kalau pengangkatan nabi itu yang mengangkat itu Tuhan yang Maha Kuasa, aku bukan tugasku itu. Loh, jadi Anda Tuhan yang mana? Aku Tuhan yang berkuasa, beda, bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Berkuasa tapi tak maha kuasa gitu. Iya betul, tidak Maha Oh, Kuasa. paham saya, paham. Berkuasa Coba- atas coba apa Pak dilirik Denny ini? dulu. Pak Denny Pak berkuasa Denny, atas coba. apa, Pak? Berkuasa cuma di bumi. Berkuasa cuma di bumi. Bisa nggak Pak Denny melantik nabi di bumi ini? Itu bukan tugas saya, itu tugas Tuhan yang Maha Kuasa. Yang maha kuasa. Oh, jadi seseorang itu bisa dilantik menjadi nabi cuma di sorga, nggak bisa di bumi. Bukan di surga, cuma Gimana? yang di surga yang bisa. Kalau berkuasa mengangkat orang menjadi mencabut nabi. nyawanya Luga bisa nggak? Tolong cabut nyawanya Luga atau Edis. Itu juga Tuhan yang Maha Kuasa. Yang maha kuasa ya. Iya, Ya udah deh. Pak Denny Ini Pak Denny, coba tolong pokting Pak Denny, pokting ya. masuk ke dalam kebutuhan Pak Denny. Ini ada gambar di layar. Ini Edis disematkan sebagai sosok Yesus di masa kini. Nih, gimana Pak Denny? Ya itu nggak ada satu gambar pun yang benar, semuanya salah semua. Salah semua. Edis juga salah. Salah juga. Loh, ini gimana teman-teman Kristen ini melantik Pak jadi Denny disebut bidat nggak Bang Iqbal? Pak Denny nih disebut bidat kan? Kalau mengatakan Soalnya salah. itu udah biasa, itu aku udah sering denger itu, nggak jadi Udah masalah. biasa dia, Yang penting memang. gini loh, aku nggak peduli bila mana manusia mengatakan aku bidat, tetapi kalau Tuhan mengatakan aku bidat itu aku baru takut. Udah biasa itu. Biasa Tuhan dikatakan nggak waras aja biasa ya kan Pak Denny? Betul. Nah, Yesus itu dikatakan tidak waras lagi sama keluarganya. Betul. Bayangkan Tuhan Iya, tidak waras. Nabi Muhammad juga dibilang tidak waras. Dia sama aja. Dikatakan tidak waras tetapi sama orang kafir wajar. Kalau orang kafir yang mengatakan
mengatakan Nabi Muhammad itu tidak waras wajar karena orang kafir. Dia menolak kebenaran. Nah, ini yang jadi pertanyaan gini Pak Denny. Yesus ini kan Tuhan yang mengatakan tidak waras keluarganya, wajar nggak? Bukan keluarganya, itu orang-orang yang memanggil keluarganya. Yang mengatakan tidak waras orang-orang yang memanggil kedua. Gini loh, orang-orang itu menganggap Yesus itu tidak waras, makanya keluarganya dipanggil karena mereka menganggap Yesus tidak waras. Kalau kerasukan iblis, kerasukan Beelzebul gimana itu? Itu juga tuduhan. 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 Oh, gitu. Iya. Itu tuduhan. Pak Denny. Iya. Kan tadi kata Pak Denny, cinta itu gak hanya kata kurang begitu jelas suaranya, Ini Pak Denny, kan tadi kata Pak Denny, cinta itu gak hanya omongan, melainkan harus dipraktekkan, kan gitu kan? Iya betul. Nah itu Bang Jai kirimin lah paus. Wah masih teri, aku masih error kok. Masa Anda 3 bulan yang lalu error terus Pak Denny? Iya. Yang penting harus kamu tahu tiada dusta di antara kita, itu aja, jangan lupa. Anjay. Ya itu aja. Itu perlu diingat itu. Itu perlu diingat kata-kataku itu. Perlu dicamkan kata-kataku itu. Pak Denny, satu lagi Pak Denny. Tadi kan temannya Pak Denny mengatakan Tuhannya teman-teman Kristen nggak menciptakan kejahatan Pak Denny. Nah aku pengen tahu kan Pak Denny memakai KJV kan? Iya. Bagaimana dengan Yesaya 45 nomor 7 dalam KJV? Ya kan jelas-jelas tertera dia menciptakan segala-galanya. Ada kebaikan, ada kebaikan, ada kejahatan. Dia menciptakan segala-galanya. Kebaikan ada, kejahatan ada. Itu harus ada yang menciptakan. Satu-satunya sama pencipta itu cuma Tuhan. Berarti Tuhan itu menciptakan kebaikan dan juga kejahatan. Amin. Jaya. Ada kegiatan sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh berarti Pak Denny meyakini saya juga ya Tuhan itu menciptakan kejahatan. Iya dong. Kebaikan ada diciptakan Tuhan, kejahatan ada ya pasti diciptakan Tuhan. Gak mungkin diciptakan iblis. Iblis itu bukan maha pencipta, cuma Tuhan yang maha pencipta. Betul juga. Tapi iblis ini dari mana munculnya, Den? Ya itu gara-gara free will, dia ingin menyamai yang maha tinggi, makanya dia jadi. Iya, tapi basicnya kan backgroundnya kan malaikat. Dia seorang malaikat kan? Betul. Malaikat ini diciptakan nggak? Diciptakan. Oke, berarti kalau malaikat berubah jadi iblis, iblis diciptakan Tuhan juga? Iya. Pak Denny, ada yang bilang Pak Denny sesat katanya di bawah itu kawan Kristen Pak Denny. Itu kayak mana itu Pak Denny? Oh, udah biasa. Aku yang penting itu aku nggak peduli apa kata orang. Yang aku peduli, yang aku sangat aku pedulikan itu apa kata Tuhan. Loh, kan Pak Denny Tuhan sendiri. Kayak mana itu? Tuhan yang maha kuasa. Oh iya lupa saya. Iya lupa. Ingat ya, teman-teman Kristen yang tidak terima atas apa yang dinyatakan oleh Pak Denny, Pak Tuhan Denny, Anda silakan naik ke atas, Anda membantah, Anda sanggah apa yang dikatakan oleh Pak Denny ini ya. Jadi beliau ini adalah seorang Tuhan. Seorang Tuhan yang diangkat pada tahun 2024 melalui tabir mimpi. Begitu. 2004. Melalui dua mimpi. Bukan cuma melalui 2024 Bang, baru 1 tahun setengah kok katanya. 2024 apa 2004? Tanggal 10 hari Minggu, tanggal 10 Maret tahun 2024. Oh 2024 Bang. Oh itu yang dulu Pak Denny cerita sama saya yang ketemu asap di taman. Baru tahun lalu. Enggak, kalau itu beda lagi. Tahun lalu diangkat. Oh itu beda lagi. Kalau asap di taman itu ada 2 orang sedang membacakan ayat Alkitabnya, lalu oleh karena dia membacakan ayat Alkitab dia, maka keluarlah asap di sekitarku, asap hitam. Itu tahun berapa? Itu kurang tahu, mungkin 2017 kali, aku nggak kurang pasti aku, kira-kira gitu. Saya bingung juga ini. Terus aku minta tolong, aku kan agak takut dan juga agak panik ya, karena asap hitam tuh makin lama makin tebal ya, jadi jadi aku hampir gak bisa lihat keluar karena gelap sekali. Akhirnya aku minta tolong Tuhan Yesus tolong, pam, langsung hilang itu asapnya. Waduh. Ya, aku tuh agak bingung sebenarnya Bang Iqbal. Apa Jay, gimana Jay?
Bingungnya gini. Minta tolong sama Tuhan, bingung. Iya, maksudnya Yesus saja minta tolong sama Bapak. Pak Denny diangkat Tuhan minta tolong sama Tuhan Yesus. Nanti kalau ada Tuhan kecil lagi minta tolong sama Pak Denny, ada lagi minta tolong sama yang baru. Kayak gitu apa gimana sih? Kayak tersanjung gitu, nggak ada habis-habisnya itu. Kalau minta tolong cuma sama Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, iya. Minta tolong itu cuma sama Tuhan yang Maha Kuasa, bukan Tuhan yang berkuasa, beda. Iya. Aduh, berat juga Pak Denny ini. Ya kita iklan dulu lah. Ya, Ikhwan Fillah yang ada di bawah dibantu tap-tap layar agar komalnya J tetap kokoh teman-teman ya, karena sudah kena peringatan visibilitas. Yang belum follow silakan di follow teman-teman di tempatnya J. Silakan follow akunnya J karena J juga seorang host dan narasumber yang luar biasa. Di follow yang ada di sini teman-teman, masya Allah. Wah, kebiasaan jadi host akun J. Sorry ya J. Gak apa-apa bang, gak apa. Udah cocok kali. Kalau aku kan biasanya jadi ini. Dulu kami kan ini apa namanya penari latar di gereja kan. Jadi kalau aku bagian yang otan-otan aja, otan-otan dan di bawah daripada menghujat. Ayo tap layar supaya komalnya Bang J itu tambah kuat dan perkasa. Kalau masalah perpuluhan transfer saja ke saya. Ya betul. Ton sambar petir dulu Ton. Petirnya mana petirnya? Petir nih, nih ambil. buset. Takut itu tanda kedatangan Yesus untuk kedua kali loh. Kok ngeri kali. Tapi kalau Pak Den ini asik lah ya, asal nggak dibikin ngambek aja. Kalau dibikin ngambek dia udah. Ya kutuk. Tapi dia ngambek kan orangnya, gampang ngambek. Pak Den ini kadang-kadang baperan. Ya tapi cuma 1 menit. Habis itu balik lagi. Tapi dia sering DM aku loh dia ini. Dia kalau aku share dia pasti kirim aku emot apa? Emot love itu loh. Waduh. Berat nih. Iyalah. Itu cinta kasih itu ya. Itu ajaran cinta kasih ya. Yang penting datangnya dari hati. Udah itu aja. Mantap. Aku mau bahas tentang ini nih sama Bang Iqbal yang dibawa Bang Iqbal tadi. Mau nanya sama Pak Denny. Enggak mau nanya sama Pak Denny, cuman datanya dibawa sama Bang Iqbal tadi mumpung ada Tuhan Denny kan. Nah, coba silakan. Aku bacakan tadi kan orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaat Tuhan. Kalau nggak salah Ulangan 23 pasal 1 ya kalau nggak salah ya. Imamat 21 itu. Ulangan 23 pasal 1. Lalu juga ada seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Ini kalau menurut Pak Denny sebagai Tuhan, ini kayak mana mengenai ayat ini? Jadi maksudnya kalau orang udah cacat habis kecelakaan nih contohnya, atau saya kan kemarin habis dipijak sama orang tua saya gitu, bahkan saya sampai operasi, itu bukan jemaat Tuhan lagi Pak Denny menurut dalam kitab ini gitu. Itu gimana menurut Pak Denny? Bisa dijelaskan nggak menurut Pak Denny? Kalau karena kecelakaan itu biasanya itu adalah karena kutukan Tuhan ya biasanya. Aduh. Terus kalau yang ini, kalau misalkan orang yang hancur buah pelirnya atau terpotong kemaluannya jangan masuk jemaat Tuhan. Maksudnya kok diskriminatif sekali gitu Tuhan? Kayak mana itu? Ya memang. Itu sebagai tanda kuasa Tuhan yang itu sebagai tanda kemahakuasaan Tuhan. Dia bisa suka-suka dia. Jadi maksudnya makanya Kristen itu tidak boleh bersunat ya kan? Karena kan harus benar-benar lengkap dari mulai dia lahir sampai dia mati lengkap, kuku pun nggak boleh itu ada yang cacat gitu ya? Iya, tapi kalau sunat itu kan beda dengan pecah biji pelirnya, jadi jangan disamaratakan. Nah kalau luga, Jay tanya Jay, kalau luga boleh nggak masuk ke mesbah Tuhan ini? Nah kalau Bang Luga boleh nggak masuk ke mesbah Tuhan? Jay tanya Jay, kalau luga boleh nggak mesbah? Nah, masuk. Noise malah handphonenya. Bener dulu handphonenya Luga. Mute dulu ga. Ya, Pak Denny, gimana itu? Luga, orang seperti Luga ini bisa nggak kira-kira masuk ke mesbah atau mendekati mesbah Tuhan? Ya bisa lah. Tuh. Bisa lah. Saya ini sudah masuk duduk di 24 tua-tua. Lo nggak ngerti nggak 24 tua-tua itu ring 1. Yaudah gak. Sorry. Belum. Bang, jangan pakai. Bang Luga, Bang Lo tau nggak 24 tua-tua? Jangan pakai kata-kata itulah.
Iya, 24 tahun nggak diajarin nggak di agama lo? Nggak diajarin kan? Apa itu 24 Mana tahun? tahu lu 24 tua-tua itu adalah ring satunya Tuhan. Ada 24 tahta di sekeliling tahtanya lah Bapa. 24 tahta itu adalah 12 duduk, 12 rasul murid Yesus, Petrus, Yakobus, Bartolomeus, Simon, Andreas, Filipus. Itu kan ada 12 orang murid Yesus. Yudas juga. 12 juga. Pengganti Yudas adalah Rasul Paulus. Dia digantikan oleh Rasul Paulus. Nah, lalu 12-nya lagi itu kan ada 24 singgasana. Paham nggak? Di tahtanya Tuhan di surga, di sekeliling tahtanya itu ada 24 tahta. Yang 12 lagi siapa gak? Dan Wahyu 4 ayat 5. Lo baca tuh Wahyu 4 ayat 5. Yang 12-nya lagi adalah 12 rasul dari seluruh dunia, dari bangsa-bangsa. Salah satunya dari Amerika, Yahudi Amerika, namanya Maurice Cerullo. Yang kedua dari India Sai Baba. Kok Sai Baba kan agama lu dia. Sebentar. Biar lo pintar, biar lo tahu. Ya, Dajjal ada nggak Dajjal? Dajjal itu iblis, itu sudah dilempar ke jurang maut. Sebentar dulu. Gua kira ada tahtanya. Itu rasul itu lebih tinggi dari nabi, ya. Musa aja tidak duduk di situ, ya. Nah, salah satu yang duduk di 24 tua-tua ini yang lagi ngomong sama lu, ngerti nggak? Makanya langsung ngeri, Bang. Itu cuma ngeri. Berarti 24 tua-tua itu salah satunya Luga Tambunan. Betul. Udah ngerti? Berarti gua ada kan di dalam Alkitab kan? Gua aja ada di dalam Alkitab, posisi gua. Iya. Ngeri kan? Ya ngeri lah. Ngeri, iya sebagai iblis. Enggak usah ditambahin imbuhan yang terakhir itu loh. Kenapa sih? Enggak usah Bang Luga, enggak usah ditambahin imbuhan yang terakhir. Nanti baliknya ke Bang Luga sendiri, jangan. Kalau nggak mau dibecandain, jangan dibecandain. Nah gitu, jadi biar lo tahu. Nah, enggak, takutnya yang kena nanti Abang Luga justru. Iya. Peringatan takutnya. Saya nggak mau Bang Luga turun dari sini. Iya, silakan. Sebentar Bang Luga, saya catat dulu. Bang Catur, ini selamat sore. Kristen atau Muslim? Ah, ini HP Nabi kok doubling ini. Nabi apaan? Bang Catur. Bang Catur putra Bapak atau putra Bang Luga? Izin saya turunkan ya kalau nggak jawab. Silakan Luga. Halo. Oke. Maaf tadi jawab. Sekarang gini. Iya, silakan. Sekarang gini. Apakah penglihatan Rasul Yohanes di kitab Wahyu itu adalah hanya sekedar mimpi di siang bolong atau itu benar? Coba kita cek Matius pasal 19. Yesus sudah menjanjikan kepada muridnya di Matius pasal 19 dikatakan, kamu akan duduk kamu yang 12 ini akan duduk di atas 12 tahta. Berarti menyambung kan dengan Wahyu pasal 4 kan? Murid Yesus itu sudah dijanjikan duduk di atas 12 tahta. Nah, itulah dari ke-12 suku orang Israel, suku bangsa Israel. Berarti termasuk Yudas tadi. Oke, dari ke-12 suku. Dan terus itu kan termateraikan dengan jumlah 144.000. Itu beda lagi. Kalau 144.000 itu adalah orang yang diselamatkan di penghujung di detik-detik terakhir ketika dunia mau kiamat. Itu belum terjadi. Nanti itu terjadinya. 12 pintu surga? 12 pintu surga gimana? 12 pintu surga? Iya, 12 pintu Yerusalem baru. Kan Yerusalem baru itu kan pintunya ada 12 sesuai dengan ke-12 nama suku Israel. Nah, yang 12 itu sebentar. Yang 12 itulah yang duduk di circle tahtanya Tuhan. Kan tahtanya Tuhan tuh ada lagi 24 tahta mengelilingi tahtanya di Wahyu pasal 4. Iya, kan cuma 12 pintu tuh. Kok lari ke pintu sih? Kita ngomong tahta dulu, jangan kemana-mana dulu. Iya. Sorry. Internet lu lemot, jadi lambat masuk suaranya. Luga lagi. Jadi Luga. Maka di atas. Oke. Nah, berarti kan sudah diomongin Yesus kan bahwa 12 muridnya akan duduk di atas 12 tahta. Nah, itulah yang disebut Rasul Hujan Awal.
Nah, Rasul 12-nya lagi itu dari seluruh dunia, tapi itu paling banyak dari Indonesia. Nah, salah satunya dari Indonesia itu, nah ini yang lagi ngomong sama kau. Anjay. Dasar rakyat jelata. Rakyat jelata. Oke. Itu kan 12 pintu untuk Rasul. Nah, 12 pintunya lagi di mana? Kau masuk lewat pintu yang mana kau? Kok 12 pintu untuk Rasul? Itu 24 tahta, bukan 12 pintu. Yang aku bahas ini untuk menduduki, gini gak? Untuk memasuki ke tempat Tuhan ini tadi. Sorga itu kan cuma ada 12 pintu sorga, betul tidak? Iya. Nah, kalian kan ada 24 tahta di belakang. Nah, yang 12 ini untuk rasul-rasul yang utama, murid-murid Yesus, betul? Iya. Nah, yang 12 lagi itu masuk, yang 12 lagi masuknya lewat pintu mana? Oh enggak, kalau masalah masuk ke Yerusalem itu enggak harus 24 pintu, tetap masuk dari 12 itu. Oh, berarti kau ngikut di belakang gitu? Karena yang 12 rasul yang pertama itu kan hak sulung. Jadi nanti ada pintu baru lagi bang, pintu darurat nanti yang dipakai. Darurat. Kalau masalah pintu itu Dari surga ini monitor bang, Kristen atau Muslim bang? Muslim. Oh, assalamualaikum warahmatullahi bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah nanya Pak Luga saya. Oh silakan. Ya, kalau langsung ditanyakan ada orangnya silakan. Kalau masalah pintu itu sebentar. Masalah pintu itu kan bukan cuma 12 yang masuk, jutaan orang bisa lewat pintu. Jadi enggak cuma 12, silakan. Silakan Bang, turis juga. Satu pertanyaan aja Bang ya. Saya capek Bang ada Nabi Luga itu. Pak Luga permisi, sudah pernah ketemu Yesus ya? Ya, pertanyaannya jangan gitulah bang. Harusnya tanya udah berapa lama bang Luga sakit gitu. Ya. Kalau itu saya udah paham. Dia sakit seberapa lama ini? Pak Luga, saya mau tanya. Ini Yesus ini, dia itu berkulit hitam, berkulit putih, Cina, Indian, atau Yahudi, Subang? Israel. Oh, Israel. Ya Israel. Mukanya itu yang mana, Pak? Yang mana mukanya? Yang Liverpool, Christian Bale atau Itu kan cuma aktor. Aslinya itu wajahnya seperti matahari. Terang seperti matahari. Kayak ya ini berarti Pak, kayak anak bayi di Teletubbies tuh. Kamu jangan menghina. Kita di sini debat baik-baik. Iya, tapi saya Kamen Rider ya Pak, boleh menghina. Jadi terangnya tuh kayak gini bang nih, terangnya nih. Ah tuh. Wow. Kayak gini. Silau. Tolong turunin dong. Sakit mata saya. Jai, tolong turunin dong ini ya. Menghina banget, gak enak banget gua. Baper, nggak boleh baper dong. Pak Luga satu lagi Pak. Pak, agama lo dihina aja udah langsung lo demo di Monas kok, kurang ajar lo. Pak Luga satu lagi. Ini baperan namanya, orang ditanya Yesus yang mana kok baper. Pak Luga. Satu lagi. Kalau pas nanti masuk pintu liatin atasnya. Tulisannya toilet apa rest area, takutnya masuk WC tuh. Ya, sip. Ya, makasih ya Bang atas pertanyaannya 50 ribu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Udah saya turunkan nih. Bang Kan Pengolo 45. Ini 45. Kristen atau Muslim? Muslim kok Alhamdulillah. Oh baik. Alhamdulillah. Ada yang mau tidak disampaikan Bang? Silakan. Mau nanya ke Bang Luga nih. Waduh. Jangan menghina ya. Jangan menghina ya. Enggak menghina, Bang. Enggak menghina. Jadi Bang Luga kan baik-baik. Jangan menghina, silakan. Iya. Bang Luga kan Rasul nih Bang. Nabi. Terus? Ya dua-duanya lah itu. Terus masalahnya apa? Anjay. Mau nanya. Waktu masuk surga itu Bang yang nuntun Bang Luga ya? Baru ketawa. Kenapa? Bang, diulang pertanyaannya Bang, diulang pertanyaan. Waktu Bang Luga mau masuk surga, itu kan diikutin tuh sama umatnya. Iya, terus? Iya. Jadi Bang yang nuntun Bang Luga ya? Nabi Luga ya? Iya dong, kan. Iya. Rasul itu tugasnya menuntun umat. Iya. Jadi
gimana Bang Luga mau nuntun? Bang Luga kan juling. Abang nggak boleh menghina, Bang, nggak boleh menghina. Jangan. Nah, kan jangan Bang ya, jangan menghina. Kalau masalah juling dan agak sakit kan kita udah tahu, tapi Abang Luga ini nabi, tolong dihormati ya. Tapi gini Jay, hebatnya Luga ini apa ya? Nah ini menurutmu gak? Kau ini kan nabi dan rasul. Yang namanya rasul pasti nabi. Yang namanya nabi belum tentu rasul. Belum, betul gak? Iya. Nah, Paulus ini rasul atau nabi dia sebenarnya? Rasul. Bukan nabi. Iya, kalau rasul kan udah pasti nabi. Gimana sih? Berarti dia nabi. Betul. Nah, kenapa orang-orang Kristen mengatakan kalau Paulus itu bukan nabi tapi rasul? Kenapa gak? Iya, makanya kan lo jangan tanya orang yang bukan ahli, lo tanya ahlinya. Betul juga. Betul. Maaf gak? Lanjut. Cuma nanya. Saya ngomong tuh. Maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan villa semuanya, izin yang baru bergabung, yang tidak bisa menjawab salam. Ini ada Bang Mik Gawat sama Bang Warsa Gita. Ini Islam tapi atau kalau Muslim? menurut gue sih gini ya, kadang-kadang gue salah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Waalaikumsalam. Kadang-kadang kan gue merasa dihina dengan dikatakan juling. Kadang-kadang gue marah. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue nggak perlu marah. Karena namanya kalau udah nasib babu itu memang selalu ngebrontak. Karena nasibnya udah jadi babu ya gue maklum juga ya, namanya juga babu. Ya udahlah, maklum silakan. Iya mau marah juga. Beneran iya. Gitu yang mereka bilang gitu kan. Kalau memang enggak, kalau gue kan sudah rasul. Kalau yang dibawa-bawa ini kan memang babu. Jadi memang udah nasibnya gembel. Jadi makanya gue juga maklumin aja lah. Namanya harusnya juga makan maklumin karena apa yang mereka bilang betul gitu loh Bang Luga. Iya betul, cuma kan kalau gua marah, kenapa mengatakan gua seperti itu? Karena mereka satu nggak bisa jadi rasul, bisanya jadi babu. Jadi makanya gua juga maklum. Oh ya udahlah, namanya juga orang miskin. Silakan lanjut. Ya orang kaya HP-nya nggak double biasanya Bang Luga. HP-nya nggak double ya Bang Luga. Ya, kerasulan itu kan kekayaan. Silakan. Bang Luga. Ayo silakan. Besarin Luga aja Jay, jadi narasumber aja. Jadi narasumber. Silakan. Waduh, oke, silakan. Ini ada dua. Iya silakan. Siapa dulu Bang Fer. Ada 3 orang ini. Kita belum tahu. Kak Mik Gawat, Kristen atau Muslim? Halo, yang baru naik silakan dibuka mute-nya. Yang baru naik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Madura. Salam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abang. Terima kasih Abang ya. Terima kasih host. Terima kasih host sudah dinaikkan. Saya mau tanya kepada Bang Luga, boleh nggak? Satu pertanyaan aja ya. Satu pertanyaan. Ayo udah dikeluarkan. Saya sapa dulu ini Bang Naik. Bang Cross. Yo, selamat siang. Ya, selamat siang Bang Cross. Yo, selamatkan siang. Ayo. Bang pengikut, halo. Bang pengikut Kristus. Monitor. Yes. HP-nya Nabi doubling ya. Iya, HP-nya Nabi doubling. Aduh. Sekarang mungkin Bang pengikut Kristusnya lagi mencari data. Bang Cross dulu ya sama Bang Luga silakan. Silakan. Enggak, Luga gue mau nanya gini doang Luga. Bang Luga kan sebagai rasulnya teman-teman Kristen kan. Kenapa kemarin saya melihat ada Pak Bom tuh bilang jangan ikutin Luga, dia itu sesat gitu Bang Luga. Bahkan banyak teman-teman Kristen itu yang menolak kerasulan Bang Luga. Gimana Bang Luga? Silakan. Oke, jadi gini. Dari bangsa Israel saja yang bangsa pilihan Tuhan, ketika nabi-nabi datang itu banyak yang tidak percaya, bahkan yang percaya itu cuma disebut kawanan kecil. Jadi sebenarnya keselamatan itu memang terlalu mahal sehingga orang itu tidak mampu mengenal kebenaran, karena kecenderungan manusia itu adalah kesenangan hidup. Yang terpenting di dalam kebanyakan manusia itu kan kesenangan hidup, bukan kebenaran, bukan kekudusan. Makanya banyak orang ke diskotik, ya, banyak orang berzina,
Bagaimana mungkin orang bercabul dan berzina sanggup mengenali hamba Tuhan? Lo bisa paham nggak? Karena untuk mengenali hamba Tuhan itu lo harus hidup suci, lo harus hidup kudus. Tidak bisa lo nonton bokep lo mengenali Nabi. Ketika lo berbuat dosa, ketika lo melakukan perzinahan, lo tidak akan mampu mengenali seorang Nabi Tuhan. Karena Nabi Tuhan itu adalah representatif dari Tuhan di bumi. Makanya tidak mampu dia mengenali. Nah, yang mampu mengenali ini adalah hanya orang-orang tulus. Biasanya orang-orang susah, orang miskin yang hidup dalam kesucian, yang hidup dalam kekudusan. Sebab Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus sebab aku adalah kudus. Nah, kalau si bom sendiri kan, lo lihat ya kan, yang penting koin, yang penting puja-puja orang. Jadi intinya kalau mau selamat harus miskin gitulah ya. Tidak. Orang miskin juga kalau dia tulus, begini ya, gini, banyak orang kaya ya, tetapi mereka bukan perintis, mereka adalah pewaris. Makanya mental pewaris inilah yang berbahaya. Kalau kata Timothy Ronald, biasanya mental pewaris inilah yang akan menghabiskan, ada benarnya. Masa seorang nabi ngutip perkataan dari seorang trader sih? Karena Timothy itu dia itu orang Kristen, ya. Timothy walaupun trader dia agamanya Kristen. Jadi setidaknya nama Timothy itu juga kan nama dia Alkitab. Ya, izin sebelumnya Bang Luga. Iya, silakan. Kebetulan kan di sini udah ada Bang Knek. Bang Knek percaya nggak Bang Luga itu sebagai nabi atau utusan Tuhan, Bang Knek? Silakan Bang Knek. Yo, saya akan menjelaskan. Kata rasul berasal dari bahasa Yunani yang bermakna apostolos, orang yang diutus. Jadi rasul adalah seorang yang secara langsung dipanggil dan diutus oleh Kristus untuk mewartakan Injil atau membangun gerejanya. Jadi secara tidak langsung semua rasul itu hanya dipilih oleh Yesus Kristus. Jadi sorry to say, bro. Oke, saya jawab. Ya, saya jawab ya. Kamu kan bilang seorang rasul itu langsung dipilih oleh Yesus Kristus. Nah, Yesus ketika gue berdoa dia menampakkan diri, bro, dengan jubah emas dengan wajahnya sinar matahari. Dia bilang gini sama gue, apa yang kuberikan kepadamu anakku bukanlah sembarangan. Aku yang menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Aku yang mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Memang orang tidak menerima engkau. Akulah penghiburmu. Tetapi aku meminta hatimu dan aku akan mengangkat engkau ke tempat yang tinggi. Itu Yesus ngomong sama gua. Ngerti lo? Udah turun kau. Yo apa sih? Iya, yang sangat jelas dan sangat perinci bahwa Yesus Kristus itu memilih dan mempunyai saksi dikonfirmasi oleh para murid itu sendiri, para rasul itu sendiri. Jadi rasulnya udah meninggal lo, gimana sih lo? Ini tidak bisa diverifikasi. 12 rasul udah 2000 tahun yang lalu. Mau lo suruh bangkit dari kematian, gimana sih? Dia mengatakan 2000 tahun yang lalu, ini sangat menolak klaimnya, sangat jelas. Anda semua mendengar dia sendiri yang mengatakan 2000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin 2025 ini ada rasul diutus? Kan lucu sekali ya perkataan Pak Luga ini. Yo. Kamu dari gereja Katolik ya? Benar gak? Yo. Demikianlah katamu. Yo. Demikianlah katamu. Ini ngomong apa sih? Oke. Jadi begini, memang di gereja-gereja Protestan dan Katolik ini mengimani bahwa 12 rasul Yesus itu bahwa tidak akan ada lagi rasul. Nah, sementara kan di Wahyu pasal 4 di situ ada 24 tua-tua. Kalau cuma 12 rasul berarti yang 12 tahta ini kosong dong. Di Wahyu pasal 4 ayat 5 dikatakan di situ ada 24 tahta dan itu adalah 24 rasul. Berarti kalau lo bilang cuma rasul ada 12, lalu yang 12-nya kemana? Udin petok tahu. Penglihatan rasul. Bukan di dunia manusia. Yo. Itu yang ditaksir oleh seseorang. Abang Cross, sorry. Abang kan memang rapper di gereja biasanya. Cuman jangan dibawa ke sini lah, Bang. Ini kan diskusi. Jangan dibawa ke sini. Biasa aja. Yo. Udah nge-rap yang nggak enak lagi. Silakan Bang Luga, silakan. Karena dia mengatakan ada 12 rasul yang dipilih oleh Yesus. Silakan Bang Luga.
Kan di dalam Wahyu pasal 4 di situ ada 24 tahta. Yang duduk adalah tentu 24 rasul. Kalau cuma murid Yesus yang duduk 12, yang 12-nya lagi kemana? Siapa yang duduk? Berarti benarlah penglihatan yang Tuhan berikan kepada kami bahwa yang duduk di 24 tahta adalah 12 rasul akhir zaman, 12 rasul hujan awal pertama, yaitu ketika di zaman murid Yesus, dan 12 rasul akhir zaman. Kenapa? Kenapa dibutuhkan 12 rasul akhir zaman? Coba kita cek ya statistik kekristenan. Jumlah penduduk bumi itu ada sekitar 8 miliar. Yang Kristen baru 2,4 miliar. Berarti masih ada sekitar 6 miliar. Nah, untuk mengkristenkan 6 miliar ini butuh rasul, bukan butuh pendeta blow on seperti di gerejamu. Paham nggak? Saya kasih perbandingan antara pendeta dengan rasul ya. Pendeta itu khotbahnya begini. Saudara-saudara, kalau Anda sakit, mari datang kepada Tuhan. Kalau Anda butuh berbeban berat, datang kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kamu. Seperti khotbahnya Gilbert kan? Kalau misalnya ketika duitmu tidak ada buat bayar kontrakan, percayalah Tuhan akan memenuhi. Tuhan akan menyediakan. Berapa uang kontrakan? Misalnya 1 juta. Tuhan mungkin akan bantu setengahnya supaya kau berjuang. Tetapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Seperti ada lagunya, Tuhan pasti itu khotbah pendeta. Pendeta itu sebentar. Enggak paus, enggak pendeta, itu model khotbahnya seperti itu. Apakah khotbah seperti itu bisa memenangkan 6 miliar orang? Tentu tidak bisa, bro. Makanya pendeta tidak bisa menginjil. Pendeta tidak bisa berdebat. Makanya ketika lo ajak Gilbert berdebat, dia tidak akan mau karena memang bidangnya. Tetapi kalau rasul tuh begini, cara ngomongnya rasul begini, ya. Barisin, Donditan, rasul tuh ngomongnya begini. Suruh baris, Jakir naik, Donditan, Juma, siapapun di sini, gue dibanting hancur. Gitu ngomongannya rasul, beda nggak? Beda, bro. Makanya yang memenangkan 6 miliar ini dibutuhkan rasul. Makanya pas kemarin di Pancoran Jakir naik, gue teriak sekali Jakir naik udah mau joket jantungnya. Langsung panitia bilang begini, tolong Pak, ini udah tua, gitu. Jadi jangan samakan pendeta sama rasul. Jadi saya ini bukan pendeta, saya ini pencetak para pendeta. Ngerti nggak? Udin Tetot. Kawan-kawan semuanya ya, izin ya, dikencangkan tap-tap layarnya ini sebentar lagi, takutnya rungkat. Dan Anda kalau tertawa jangan sampai ke komal, takutnya Anda tertawa sampai terkentut-kentut nanti. Jadi silakan Bang Pras, lanjut. Oke. Saya poin yang pertama, Udin Luga tidak pernah menjawab tentang kerasulan yang dipilih tadi. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita bisa, dia membawa Wahyu, kita bisa lihat di Wahyu 1 ayat 12. Di situ Yohanes bersaksi tentang firman Allah, tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus dan segala sesuatu yang telah dilihat. Ini mengatakan bahwa sesuatu yang bukan di luar daripada dunia. Jadi klaim Luga itu sebagai seorang rasul itu terpelantar sekian jauhnya, berapa kilo, mungkin tidak sampai, mungkin ada mungkin keluar angkasa lah gitu. Jadi sangat tidak masuk akal yang klaim-klaimnya. Poin 1 dan 2 tidak masuk. Ini saya. Yo. Ngomong apa sih lo, nggak jelas ngomongannya. Kan sudah saya bilang tadi, 24 tua-tua itu 24 rasul. Yang kau sebutin baru 12. 12-nya lagi kemana kau nggak tahu. Udah, titik ya. Jadi kalau memang nggak ngerti Tuhan, silakan naik Kristen yang lain dong, yang lebih pinter. Oke, saya sapa dulu ya, Bang Randi. Ini Kristen atau Muslim? Ini Kristen atau Muslim? Ngomongin nggak jelas. Bang Randi Sagara, Kristen atau Muslim? Monitor. Bang Luga Tambunan,
izin ya Abang Luga, sepertinya Anda meskipun Nabi kan Anda juga manusia. Tadi Anda kayaknya butuh komik. Saya rasa Anda istirahat terlebih dahulu. Mungkin Bang Cross ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Tahta atau kepada Bang Ton atau saya atau Ferry, silakan. Silakan Bang. Abang Luga istirahat dulu ya, izin ya Bang Luga ya. Nanti setelah Anda perkasa lagi boleh, silakan. Kami juga biar, maksudnya saya kan ini host ya, host ini harus bertanggung jawab. Takutnya mereka takut jadi ODGJ kan, rumah sakit bahaya nanti. Saya perkasa. Lanjut aja. Silakan. Silakan Bang Cross. Ada yang mau ditanyakan? Enggak takut Abang Luga udah batuk tadi. Enggak. Itu cuma saya makan sambal aja tadi. Oh iya. Silakan. Bukan karena batuk saya. Cuma karena makan sambal tadi, silakan. Ajarkan kepada seluruh bangsa tentang Yesus Kristus ini. Kamu gereja mana sih? Oi, Katolik. Kamu gereja mana? Kamu agama kamu apa? Gereja kamu mana? Katolik bilang. Saya membawa bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Iya, gerejamu gereja apa? Tentu saja gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Satu-satunya apostolik dan kudus adalah Katolik. Oke, Katolik. Penyembah patung. Ya, betul. Pecahkan terpatung kau. Jangan berantem Bang Luga. Jangan berantem. Silakan kalian sama-sama Kristen, kalian sama-sama Kristen jangan berantem lah. Patung tidak disembah, persembahan itu harus ada imam, harus ada korban, ada mezbah, orang gila. Masa Bang Luga yang sebagai nabi disuruh tobat Bang Luga? Nah, jadi gini, penyembah patung ini, dia ini kan sakit hati karena di Indonesia ini gerejanya nggak laku, ya. Padahal gereja ini kan termasuk gereja organisasi tertua ya di dunia. Gereja Katolik itu kan gereja tertua. Tapi mereka ini tidak ada mujizat di dalam gerejanya, makanya pelampiasannya ke jubah. Jadi buat nakut-nakutin orang, kan kalau biasanya seorang rasul atau seorang pendeta, dia kan menakuti jemaat itu kan harusnya dengan mujizat supaya down jemaatnya dan akhirnya tunduk gitu kan. Nah, kalau mereka ini mujizat nggak punya, lalu gimana caranya nakut-nakutin jemaat? Ya satu-satunya cara adalah pakai jubah yang panjang, pakai tongkat. Nah kebetulan kalau jemaatnya blow on, ya udahlah, pastornya pakai jubah, ngeri gitu. Nah kalau saya mah nggak ngeliat jubahnya, jubah mah dirobek juga udah tinggal kelihatan sempak, jadi makan. Ada mujizat yang terbaru, boleh dikatakan mujizat ketika gereja di Gaza dibom oleh tentara Israel. Israel itu meminta maaf kepada gereja Katolik. Satu-satunya ya dia meminta maaf, tidak ada orang lain. Dia hanya minta maaf tapi udah keburu dihancurin dulu gereja lu. Minta maaf juga kan itu kan cuma basa-basi aja. Sangat tidak biasa, orang Israel tidak pernah minta maaf semenjak peperangan 7 Oktober. Udin, yang dibutuhkan itu seperti yang ucapan Yesus kepada muridnya Matius pasal 10 ayat 9. Yesus berkata kepada 12 rasulnya, bangkitkanlah orang mati, celikkanlah mata orang buta, sembuhkanlah sakit penyakit, dan usirlah setan-setan, sembuhkan penyakit kusta. Itu yang serem. Ini nggak bisa nyembuhin pelampiasan ke jubah, ya, pakai tongkat biar kelihatan ngeri. Giliran dibawa nanti orang kerasukan setan, paling lo kabur. Makanya saran saya bisa cek di Matius 28 ayat 20, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sentiasa kepada selama-lamanya. Itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan juga kasihlah sesama manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Makanya Kristen Katolik itu dihormati karena dia mengajarkan kasih. Orang bukan mengajarkan kasih. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di gereja itu cuma kebaikan, bukan ada peperangan atau apa. Makanya mereka minta maaf. Yesus itu kan berkata kepada rasul-rasulnya, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepadaku. Mereka akan mengusir setan. Anda mengaku tidak rasul lagi. Terima kasih, kembali ke akal sehat kamu. Kamu mengatakan rasul-rasulnya. Thank you. Shalom. Sebentar. Hello.
Ya kabur dia Bang Luga. Astagfirullah. Nah, jadi artinya orang Katolik aja kan takut sama saya. Orang Katolik nggak takut sama Muslim. Mereka merasa berkuasa. Nggak mau diskusi sama Muslim, Bang Jai. Jumlah mereka 1,4 miliar. Memang kalau dari Katolik itu jarang untuk mau diskusi sama Islam. Makanya tadi aku besarkan Bang Luga, karena gini Bang Luga, kan tadi kan Ustadz Tata yang layar besar, takutnya Bang Luga ngomong kotor, ntar Ustadz Tata yang kena benet, makanya sebesar Bang Luga. Benar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya di bawah dibantu tap-tap layar, kita kedatangan Nabi baru dari kekristenan, dan silakan Anda untuk yang Kristen bisa berdiskusi dengan santai dengan Nabi Luga ataupun dengan kami Mu'alaf dan juga Ustadz kami, ada Ustadz Tahta. Mau tanya apapun boleh, dan yang belum follow akun yang di atas ini, kalau Bang Luga nggak usah di follow, nggak apa-apa, dia udah banyak duit itu, nggak cari koin juga. Follower juga, dia hanya cari pengikut yang akan dibawa dia untuk ke surga. Untuk yang di atas yang belum follow, silahkan di follow akun ini, dan juga Bang Ton, ada Bang Ferry, ada Ustadz Tahta, boleh di follow. Kita menyiarkan agama Islam. Iyalah, kelas saya bukan nyari follower tapi nyari umat. Betul, kalau Bang ya sesuai dengan apa yang saya bilang tadi Bang Luga ya, Bang Luga ini jadi tidak cari followers, hanya mencari umat. Betul, saya sudah membuka gereja King of King yang saya akan buka di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jadi bagi teman-teman Muslim, Buddha, Hindu yang mau bergabung di gereja King of King, kami membuka tangan lebar-lebar, isi formulir supaya kami bisa melayani Anda dengan tim pastoral King of King. Bang Luga, satu dong pertanyaan dari saya. Untuk ke gereja nanti bisa Anda ya kolektif sama seperti Edis lah. Saya nanya dong satu aja. Kalau Tuhan itu Yesus punya bapak, Yesus punya ibu nggak sih? Maksudnya ada nggak sih Tuhan ibu gitu menurut Bang Luga? Ada. Jadi gini. Tuhan cewek gitu maksudnya. Ada nggak Tuhan cewek itu? Betul. Jadi sebenarnya dasar dari kekristenan itu adalah fondasinya adalah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Itu dasarnya. Tuhan Ibu itu siapa? Iya sebentar. Perhatikan seluruh sekte kekristenan hampir semua itu menentang Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu ya. Agama Muslim pun pasti akan menentang Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Nah, artinya bahwa saya itu berbeda dengan Kristen yang lain, tapi kalian ada kesamaan. Tuhan tidak bergender. Kalian dengan Tritunggal memiliki kesamaan, Tuhan tidak bergender. Kesamaan kalian dengan Kristen Tritunggal itu. Nah kalau saya kalau tidak tahu salah dong, Kristen Tuhannya gendernya laki-laki, gimana sih? Bisa jangan disama-samakan. Jangan disama-samakan. Gini, Kristen Tuhannya bergender laki-laki. Laki-laki Tuhan. Iya, begini. Tetapi di dalam Kristen Tritunggal, Roh Kudus tidak ada Tuhan perempuan. Nah itu bedanya. Jadi sama-sama menentang gender, walaupun yang satu memang ya. Yesus kan karena dia udah jadi manusia kan nggak bisa ditentang. Tapi kalau kamu tanya Allah Bapa, kalau kamu tanya Allah Roh Kudus, itu tidak bergender bagi orang Tritunggal. Jadi mereka intinya menentang Tuhan yang laki-laki dan perempuan. Itu Allah Bapa dengan Allah Roh Kudus. Nah begitu. Jadi dasar dari pengajaran saya adalah bahwa memang Tuhan itu ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Nah Tuhan Bapa adalah Allah Bapa dan Tuhan Ibu adalah Allah Roh Kudus. Dasar mana? Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan. Ya, jadi Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menjadikan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. 27 yang lebih jelasnya kan 27. Allah menjadikan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Jadi Tuhan itu laki-laki dan perempuan, basicnya di situ. Keluar dari sini menghilangkan gender, udah semua itu cuma tipu muslihat, udah dipermainkan kita. Jadi Tuhan Ibu adalah Roh Kudus, Tuhan Bapa adalah Allah Bapa, ya anak kandungnya Tuhan Yesus. Makanya Yesus itu Tuhan karena kedua orang tuanya Tuhan. Gitu. Jadi kalau kedua orang tuanya polisi, anaknya pasti polisi ya. Kedua orang tuanya polisi itu manusia, polisinya dua-duanya manusia, ya anaknya manusia. Bukan dilihat dari pekerjaannya, tapi dilihat dari ya memang DNA-nya. Kan gitu. Berarti di surga itu apanya? Tuhan itu bisa berkembang biak atau kayak mana Bang Luga? Mohon maaf, kan kalau ada laki-laki perempuan itu kan bisa berkembang biak gitu kan, takutnya Tuhannya mandul lagi. Itu gimana tuh? Berarti gini, Tuhan itu anaknya cuma satu, makanya disebut anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus. Nah kalau Tuhan ingin memperbanyak anak, dia tidak
dia tidak memperanakkan, tapi dia menciptakan. Makanya diciptakan seluruh malaikat itu jumlahnya miliar, manusia pun jumlahnya miliar, bisa triliun. Itu Kristen nggak mengaku hamba Tuhan, tapi mereka mengaku anak-anak Tuhan. Berarti bukan anak Tuhan itu mereka. Kayak mana tuh? Kalau disebut anak-anak Tuhan itu dia itu diangkat, jadi bukan anak kandung. Oh, anak angkat, bukan anak kandung ya? Bukan anak kandung. Ya, karena ketika berdosa tidak bisa disebut anak Allah. Ketika dia ditebus oleh dari Yesus baru bisa disebut anak Allah. Jadi ingat kawan-kawan Kristen di bawah, saya tegaskan sekali lagi, tunggu Bang Lugas, saya tegaskan. Anda mengaku anak-anak Tuhan, Anda anak angkat. Ingat ya, Anda tidak mewarisi apapun dari Tuhan, Anda anak angkat. Hanya seorang nabi dan hanya seorang Yesuslah yang disebut dengan anak asli Tuhan dari hubungan Tuhan di surga sana. Jika Kristen yang lain adalah hanya anak angkat, anak tiri. Bukan, begini. Manusia itu kan, ketika dia belum percaya kepada Yesus, dia tidak bisa disebut anak-anak Allah. Sama seperti orang Muslim nih. Apakah orang Muslim disebut anak-anak Allah? Nggak boleh. Yang bisa disebut anak-anak Allah, ini kan saya ngomong dalam perspektif Kristen. Oh iya. Kalau orang belum percaya Yesus, dia tidak bisa disebut anak-anak Allah. Tetapi ketika dia percaya, maka dia diangkat. Diangkat itu kan artinya tadinya belum, sekarang udah. Iya, Bang Luga. Tapi kalau anak kandung beda. Anak kandung itu nggak diangkat pun tetap anak gitu, karena memang DNA-nya DNA bapaknya gitu. Ya, Bang Luga izin, Bang Luga. Ini kan juga ada Ustadz Tata kan juga dari tadi belum bicara. Ustadz Tata, aku mau bertanya nih Ustadz Tata. Bagaimana hukumnya tentang ketuhanan di dalam Islam di dalam konsepnya? Yang kedua adalah bagaimana hukumnya? Karena kan tadi Luga juga sudah menyangkut ada keterkaitan tentang kata Muslim tadi Ustadz Tata. Bagaimana sih konsep dalam Islam itu konsep ketuhanannya Ustadz Tata? Lalu bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang mengatakan Tuhan itu punya anak atau mungkin Tuhan itu punya ibu, punya bapak seperti yang Luga katakan tadi? Itu bagaimana Ustadz Tata hukumnya? Silakan Ustadz Tata. Ya itu benar Luga, itu apa yang dikatakan Luga benar, sesuai ajaran pagan. Jadi Tuhan itu, dewa itu punya anak, punya istri gitu. Kita lihat Dewa Wisnu, Dewa Siwa kan di sampingnya ada istrinya gitu. Nanti juga turun ke dunia jadi Sri Rama gitu. Tapi kalau ajaran Samawi kata Musa, tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Nah itu Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya umat Islam sama. Tapi kalau Tuhannya Luga ini, ya memang ajaran dewa-dewa gitu emang. Punya istri, punya anak gitu. Ya benar itu, makanya saya dukung Luga. Gitu ya, silakan. Oke. Kalau dikatakan bahwa ajaran Kristen adalah ajaran dewa pagan, pertanyaannya, kenapa di muka bumi ini ada laki-laki dan perempuan? Semua kan kita ini. Kenapa kok ada laki-laki dan perempuan? Karena makhluk. Kalau Tuhan tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Kalau ada Tuhan itu ada laki-laki, ada perempuan, Tuhan makhluk juga sama dengan kita. Sedangkan di dalam saya 19. Dalilnya Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak samakan aku gitu ya. Oke ya. Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Jadi laki-laki dan perempuan ini sebenarnya bukan pertama kali ada di bumi. Ini di sorga udah ada laki-laki dan perempuan. Makanya dikatakan di mana? Sebentar. Di mana ada kata-kata Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu di mana? Kejadian 1 ayat 27. Ya di mana bunyinya? Coba. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Di mana ada laki-laki dan perempuan di situ? Kejadian 1 ayat 27 itu kan baru saya bacain. Masa kayak gitu bunyinya? Kau baca dong, makanya kau baca Kejadian Alkitab. 1 ayat berapa? 27. Murtad nih Ustaz Tata nih. Ya enggak. Jumadi udah nyerah, Unirip aja udah nyerah.
Oke, jadi saya nanya ini yang punya kitab ya. Maksudnya gini, Tuhan ini kan melihat, maka dia menciptakan manusia melihat. Nggak kata-kata segambar itu gini loh. Tuhan itu melihat, maka dia menciptakan manusia bisa melihat. Tuhan ini berfirman, berbicara, maka dia menciptakan manusia berbicara. Tuhan kuasa, maka dia menciptakan manusia kuasa juga. Cuma semuanya dibatasi oleh Tuhan. Penglihatan Tuhan tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan penglihatan Tuhan. Kuasanya manusia tidak sama dengan kuasanya Tuhan. Gitu maksudnya segambar itu. Ini saya sudah dialog dengan orang Yahudi. Karena dalam hadis juga ada. Dalam hadis itu gini bunyinya. Inna Allah khaliqu Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam segambar dengannya. Maksudnya apa? Memang kita ini melihat, Tuhan melihat juga. Oh, di hadis ada juga ya. Ini suaranya kalau saya ngomong di mute loh kan. Oke. Ya, jadi segambar itu bukan berarti Tuhan itu sama dengan manusia segambar gitu, enggak. Tapi maksudnya kata Bang Billy gitu, desain gitu loh. Oh, saya akan menciptakan manusia seperti ini. Dia melihat, dia mendengar, dia berbicara, dia